guys, seperti remaja tua. Oke guys, kita akan lihat dari sini Crayon jenis hantu Jepang guys. Mau bisa oke, lupa subscribe guys. Kalau subscribe kita lihat video guys. Belum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Hai guys, kembali lagi dengan Melak Buana kemana-mana. Halo semuanya, nama saya Alan Suryana. Seperti yang kalian tahu, saya seorang trader, investor, dan seorang traveler. Dan pada kesempatan kali ini, saya ada di Islandia. Jadi nih, Om Alan bisa memaksimalkan hobinya traveling kemana-mana dari trading guys. Kalian juga bisa mulai belajar trading gratis di channelnya di sini nih. Link-link semuanya ada di description di bawah video ya. Yang sudah familiar trading juga bisa langsung daftar di platform Olive Trade seperti ini. Oke, kembali ke topik seramnya ya guys. Jepang juga menyimpan banyak urban legend, hantu-hantu terkenal dengan latar belakang cerita yang menyeramkan. Siapa itu hantunya? Lebih serem mana ya sama hantu Indonesia? Yuk langsung kita bahas satu persatu hantu-hantu terkenal di Jepang. Yang pertama adalah Sadako Yamamura. Oh, yang Sadako digambarkan sebagai wanita muda berbaju putih lusuh dengan rambut panjang menjuntai yang menutupi mukanya. Jadi, latar belakang ceritanya sebelum mati, Sadako ini sudah mempunyai kekuatan supernatural aneh mengirim pesan melalui gambar. Singkat cerita, karena suatu konflik kepentingan antara para peneliti dan keluarganya, Sadako ditenggelamkan di sebuah sumur. Selama bertahan di dalam sumur, dia menggunakan kekuatannya untuk memproyeksikan kebenciannya ke dalam sebuah tape VHS. Dia kemudian mati dalam 7 hari di dalam sumur tersebut. Tape VHS itulah yang selanjutnya menyebar kutukan. Siapapun yang melihat isi rekamannya, maka dia akan mendapatkan telepon dengan pesan bahwa 7 hari lagi dia akan mati. dalam waktu 7 hari. Kematian korbannya pun cukup unik, karena arwah Sadako akan muncul melalui media yang menampilkan gambar seperti televisi atau monitor-monitor di sekitar korban. Beralih ke nomor 2, yaitu Kayaku. Guys. Penggambaran Kayaku sekilas mirip dengan Sadako dengan rambut panjang dan gaun putih. Bedanya, kemunculannya biasanya ditemani dengan arwah putranya Toshio yang digambarkan hanya memakai celana pendek dan berkulit pucat. Diceritakan bahwa Kayaku dibunuh secara keji oleh suaminya sendiri karena dikira berselingkuh setelah suaminya membaca diary-nya. Dia dibunuh di depan anaknya Toshio. Toshio pun akhirnya juga terbunuh oleh ayahnya sendiri karena ayahnya mengira bahwa Toshio bukan anaknya. Karena mati dengan menyimpan dendam yang amat sangat, arwah Kayaku pun membunuh dan menghantui penghuni rumah di mana dia tinggal dengan cara-cara yang mengerikan. Di banyak kemunculan hantu Kayaku biasanya didahului dengan penampakan Toshio kecil. Si Toshio guys. Kayaku juga digambarkan bergerak dengan cara merangkak karena dia dibunuh secara kejam, dipukulin sampai tulang-tulangnya hancur semua. Hantu selanjutnya nomor ketiga yaitu Hanako. Oh, yang pakai baju sekolah. Hanako digambarkan sebagai hantu gadis yang mengenakan rok merah dan muncul di toilet. Ada versi yang mengatakan Hanako tewas pada Perang Dunia Kedua, dan versi lainnya dia tewas karena dibunuh predator seksual di toilet.
Kabarnya, Hanako menghantui toilet-toilet di lantai 3 sekolah-sekolah. Itu siapa itu guys? Dia bisa dipanggil Apa, guys? dengan cara mengetuk pintu toilet 3 kali dan kita berkata, "Apakah kamu di sana, Hanako?" Jika ada suara gadis yang menjawab, "Iya," berarti dia ada di sana. Di sekolah samaku. Dan kalau kamu penasaran, kamu bisa membuka pintu toilet untuk mengetahui wujud aslinya. Tapi dengan resiko diseret masuk ke dalam toilet dan menghilang. Tangkap. Oke, beralih ke hantu selanjutnya, yaitu Kiona. Yuki Onna. Itu kan bukan Yuki Onna setan, tapi jika ini diterjemahkan sendiri adalah wanita legenda. salju. Legenda itu. Dia digambarkan sebagai wanita yang sangat Legenda cantik, itu, berkulit putih, yang menampakkan diri di daerah pegunungan bersalju, dan dia biasanya membunuh dengan cara membekukan atau menghisap jiwa seseorang. Kan legenda guys. Cerita legenda paling terkenal dari Yuki Onna adalah ketika ada dua lelaki, tua dan muda, tersesat dalam badai salju. Mereka beristirahat di sebuah gubuk. Yuki Onna pun muncul diam-diam dan menghisap jiwa lelaki tua. Lelaki yang lebih muda tiba-tiba bangun dan melihatnya. Tetapi Yuki Onna membiarkannya hidup karena melihatnya masih muda dan tampan. Tetapi dia mengancam pemuda itu bahwa akan membunuhnya jika menceritakan itu hal dari ini ke siapapun. dari Jepang, dari Cina guys, dari Cina ke Cina. Berbulan-bulan setelah kejadian tersebut, lelaki muda itu bertemu seorang wanita cantik yang tersesat di pinggir hutan. Konten. Dia kemudian menikah dengan wanita tersebut sampai mempunyai anak. Sebenarnya, wanita tersebut adalah jelmaan Yuki Onna. Akhir kisahnya sendiri mirip dengan cerita rakyat Indonesia Jakataruk dan Tujuh Bidadari, di mana lelaki muda mengingkari janjinya dan Yuki Onna pun pergi meninggalkannya dengan Tiongkok anak-anaknya. itu dah, Tiongkok. Hey, Beralih lagi ke hantu selanjutnya, yaitu Hikiko. Hikiko adalah hantu Ini gadis dalam cilik yang bawa digambarkan bayi selalu sama menyeret adik. sebuah karung yang konon setelah didekati orang-orang ternyata karung tersebut berisikan mayat suara bayi. atau Tuh manusia si yang bayi, sekarat. suara si bayi. Menurut banyak cerita yang beredar di Jepang, Si bayi. dulunya Hikiko paling adalah serem gadis di cilik Jepang. yang semasa hidupnya selalu disiksa, ditindas oleh orang tua maupun teman-teman di sekolahnya. Penyiksaan itu pada akhirnya membuat Hikiko cacat lalu tewas dengan keadaan mengenaskan. Hikiko pun menjadi arwah gentayangan yang ingin membalas dendam kepada siapa saja yang pernah menyakitinya selama ia hidup. Setelah kematiannya, dia bergentayangan menakuti teman-teman di sekolahnya. Paling cepat guys, Hikiko paling cepat. Selanjutnya adalah hantu yang cukup mengerikan, yaitu Oh itu Teke-Teke. paling cepat guys, teke-teke. Nama aslinya adalah Kashima Reiko. Kashima itu. Hantunya digambarkan sebagai gadis dengan pakaian ala anak SMA Jepang, tapi tubuhnya terbelah tanpa bagian Paling kaki. cepat dah ini. Dia bergerak dengan tangannya sambil membawa senjata menyerupai sabit. Seren. Tuh paling cepat guys, darahnya banyak. Darahnya mulai keluar darah. Kisah awalnya berasal dari seorang gadis yang sering dibully teman-temannya. Suatu hari di sebuah stasiun, temannya Usil menakut-nakutinya dengan menaruh serangga di pundaknya. Dia kaget dan terjatuh di rel. Dan secara cepat, kereta yang lewat membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Sejak saat itu, arwahnya pun menghantui remaja yang sering berkeliaran di malam hari. Nama Teke-Teke sendiri diberikan karena suaranya saat bergerak mengejar korbannya dilafalkan tak 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 tak. Jadinya dipanggil Teke-Teke deh. Oh dipanggil teke-teke guys. Itu cepat sekali guys. Teke-tekenya cepat sekali guys. Selanjutnya lumayan terkenal nih, Kuchisake Onna. Oh udah tahu itu, udah Digambarkan dengar sebagai videonya. seorang wanita yang selalu mengenakan masker di mulutnya dan membawa gunting. Wujudnya yang mengerikan akan tampak setelah dia membuka maskernya, di mana mulutnya sobek melebar seperti digunting dengan kasar. Siapa yang ini
Latar belakang ceritanya menceritakan bahwa dia dulu seorang istri yang cantik. Tetapi karena suatu kejadian, suaminya cemburu berat lalu merobek mulut dan membunuhnya. Arwahnya pun itu kemudian anaknya yang udah bertayangan besar tiap malam, udah meninggal berkeliaran guys. dengan Ini bertanya udah meninggal, pada guys. orang-orang yang ditemuinya. Meninggal karena Dia akan kan bertanya, kakinya udah potong, apakah aku cantik? bisa jalan. Rata-rata orang yang ditemuinya akan Udah menjawab meninggal iya. ibunya. Dia lalu Sekarang akan udah membuka maskernya, udah hidup, memperlihatkan mulutnya sobek. mulut yang sobek dan Mulutnya bertanya sobek. kembali, kalau sekarang bagaimana? Kalau korban menjawab iya, maka Kuchisake Onna akan menyumbek wajahnya dengan gunting yang dibawanya. Aku dulu juga pernah ketemu waktu di Jepang loh. Alhamdulillah bisa lolos. Kalau mau tahu jawabanku atas pertanyaannya, bisa lihat videonya. Langsung klik pojok kanan atas ini ya. Oke, itulah beberapa legenda hantu Jepang yang Terus udah itu kalau sampainya Sadako, Kayako, Hanako, Yukiona dan apa sih? Hiko sama Kuchisake, Teke-teke dan Kuchisake. Ada 7 guys, 7. Ya guys, kita kan videonya, jangan lupa subscribe ya. Dah.